Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf 182, Allah telah berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bisa jadi ada yang mendapatkan limpahan rezeki, tetapi ia adalah orang yang gemar bermaksiat. Ia menempuh jalan kesirikan, misalnya dengan ritual pesugihan, dan benar ia cepat kaya. Ketahuilah bahwa mendapatkan limpahan kekayaan seperti itu bukanlah suatu tanda kemuliaan, tetapi itu adalah istijrat. Istijrat artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hambanya dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal ia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istijrat atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis HR Ahmad. Selanjutnya Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, Allah buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai petunjuk istijrat pada mereka, sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba, lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. Syekh As-Sa'di mengatakan, ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan kepada mereka, dibukakanlah berbagai pintu dunia dan kelezatannya. Mereka pun lalai sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan. Seperti itu lebih berat siksanya. Mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan menjadi musibah yang besar. Tafsir As-Sa'di. Berikut ini adalah kisah pemilik kebun yang diberi nikmat yang sebenarnya adalah bentuk istijrat, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Qalam. Sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Namun mereka tidak menyisihkan dengan berucap insya Allah. Kemudian kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Kemudian pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu,
Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat, bahkan kita tidak memperoleh apapun." Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Kemudian mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, "Celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui." Surah Al-Qalam 17-33. Sahabat Suara Hati yang berbahagia, Syekh As-Sa'di rahimullah menerangkan kisah ini menunjukkan bagaimanakah akhir keadaan orang-orang yang mendustakan kebaikan. Mereka telah diberi harta, anak, umur yang panjang, serta berbagai nikmat yang mereka inginkan. Semua ini diberikan bukan karena mereka memang mulia, namun diberikan sebagai bentuk istijrat tanpa mereka sadari. Semoga segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bukanlah istijrat. Marilah kita berusaha menjauhi maksiat dengan jujur. Hanya Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Sahabat Suara Hati yang berbahagia, dapat kita menarik beberapa hikmah bahwa tidak perlu gembira yang berlebihan tatkala Allah memberikan kelapangan rezeki pada kita yang masih gemar bermaksiat dan jauh dari ajaran Allah. Namun justru sebaliknya, kita hendaknya memiliki kekhawatiran apakah itu berupa istijrat untuk kita. Lalu tingkatkan muhasabah diri. Tak ada salahnya mengingatkan kemaksiatan atau kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan yang terakhir, rezeki di dunia tidaklah sebanding dengan rezeki di akhirat nanti. Sahabat Suara Hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi kita sehingga kita ke depan akan mencapai kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.